宇确实将姬青提去了庙府。恭迎孟商基。先将我家食客姬青交出来。现正在偏厅吃酒，来，诸位且痛饮之，送与孟商基。妙玉，你欺人太甚！Halo semuanya, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari Millennium. Namun sebelum dimulai admin kembali ingetin mengenai cerita di episode sebelumnya yang menceritakan mengenai Dahuang yang bertekad untuk mengambil mayat sahabatnya. Alhasil ia pun akhirnya berhasil melawan semua prajurit kota Yongcheng hingga mampu membawa mayat Lu Shiki. Namun tindakan yang dilakukan oleh dirinya ternyata hal itu membuat Dahuang dihukum dan dijebloskan ke dalam penjara kota Yongcheng. Bagaimana kelanjutannya, apakah Dahuang benar-benar dipenjara atau hal itu hanya gertakan Sang Li saja? Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini berlatar di penjara kota Yongcheng. Terlihat di sana sudah hadir Dahuang yang kini masuk ke dalamnya. Tindakan yang dilakukannya di tempo lalu ternyata kini membuatnya mendapati sebuah hukuman penjara. Namun meskipun begitu, sosok Sang Li masihlah peduli dan bahkan mendatangi Dahuang untuk membawa berbagai makanan. Dahuang yang melihat kedatangannya tentu dirinya merasa bahagia karena kini di titik terendahnya itu masih ada yang peduli dengan dirinya. Wah, hausyang. Satu persatu makanan mulai dikeluarkan Sang Li, berharap setelah memakan semuanya Dahuang kini tidak lagi merasa ketakutan. Perkataan dari Sang Li tentu membuat Dahuang bertanya-tanya hingga ia pun mulai berpikir bahwa hukuman yang diterima itu adalah hukuman mati. Dahuang yang penasaran kemudian menanyakan mengenai hukuman yang akan diterimanya. Ia pun kini sangat bersedih dan ketakutan. Ternyata semua makanan yang dibawa Sang Li itu merupakan terakhir kali yang akan dimakannya. Tapi ternyata hal itu adalah sebuah prank. Seketika Sang Li di sana meremehkan Dahuang yang memang seorang pejuang kebenaran ternyata takut akan kematian. Dengan itu Sang Li pun mulai mengejek Dahuang dan mulai membanggakan dirinya sendiri karena jika bukan karena dirinya, maka masalah Dahuang dan kota Yongcheng itu tak akan pernah selesai. Mendengar semua itu Dahuang pun kemudian berterima kasih kepada keluarga Sang, tepatnya Sang Li yang selalu membantunya. Namun Dahuang pun menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh dirinya itu jelas Dahuang tak mau untuk melibatkan keluarga Sang dalam masalah dirinya dengan Luowu. Yang mana pada akhirnya tindakan penyelamatan Luowu tentu membuat keluarga Sang menjadi kerepotan. Dengan adanya masalah ini, Dahuang menanyakan mengenai alasan keluarga Sang yang kini mau membantu dirinya lagi. Sang Li yang mendengarnya kemudian ia pun berpikir dan langsung mengatakan alasan mengenai tindakan keluarga Sang yang hal itu karena Dahuang yang ada di depannya itu sangat mirip dengan Dahuang di tempo lalu. Sontak Dahuang pun akhirnya kini mengerti. Sang Li di sana juga akhirnya pergi dari tempat tersebut. Namun sebelum pergi Dahuang kemudian meminta pada Sang Li untuk mendekatkan makanan yang diberikannya. Namun nyatanya Sang Li enggan membantunya karena hal ini merupakan suatu hukuman bagi Dahuang yang telah membuat masalah bagi keluarga Sang. Ternyata di balik Sang Li yang selalu bersikap mengesalkan, ternyata dirinya memiliki sebuah tekad dan bersumpah untuk menjalani kesetiaan dan kebenaran. Yakni dirinya bersumpah bahwa siapapun yang hadir di sekitar dirinya jelas akan selalu melindunginya.
termasuk Dahuang yang kini dia lindungi. Keesokan harinya di pasar Yongcheng, terlihat sebuah pedagang topeng yang saat ini ramai diperbincangkan. Bahkan tak hanya itu, dagangan yang awalnya sepi kini terlihat seketika ramai pengunjung. Yakni jelas mereka mencari sebuah topeng yang pernah dipakai oleh sosok pejuang kebenaran. Tak hanya itu, semua orang saat ini juga terus membicarakan mengenai tindakan Dahuang yang memang benar luar biasa. Lagi-lagi tindakan Dahuang di tempo lalu membuat kegemparan baru mengenai kehebatan dan keberanian Dahuang. Setelah itu Xin pun kembali di penjara Yongcheng. Di sana terlihat adanya pelayan keluargamu yang mendatangi Dahuang. Pertemuan mereka tentu bukanlah sesuatu hal yang baik. Dahuang yang melihatnya juga merasa risau dan khawatir saat ini. Di sisi lain di kediaman keluarga Sang, terlihat di sana Lu Yi dan Sang Li saat ini tengah membicarakan mengenai kepiralan Dahuang yang semakin menyebar luas. Situasi ini tentu membuat Sang Li berpikir untuk segera menyelamatkan Dahuang. Lu Yi yang melihat sikap Sang Li yang tengah merasa khawatir, lantas ia pun menanyakan mengenai sikap dari Sang Li itu, yang ternyata itu bersumber dari sebuah surat yang dikirim keluargamu. Yang itu merupakan sebuah undangan penjamuan di keluargamu. Jelas dengan adanya undangan ini, Lu Yi pun mulai mengira bahwa keluargamu saat ini tengah merencanakan sesuatu hal yang buruk. Di sela perbincangan mereka, tiba-tiba Tuan Wei muncul yang langsung melaporkan mengenai Dahuang yang telah dibawa oleh keluargamu. 妙玉确实将姬青提去了庙府。 Sontak mendengar itu, Sang Li tak ada pilihan lain selain pergi pada penjamuan dari keluargamu. Di sisi lain di keluargamu, terlihat di sana semua perwakilan keluarga di kota Yongcheng itu telah berkumpul. Semuanya nampaknya terlihat murung dan ketakutan, bahkan tak ada satu kata pun yang keluar dari mulut mereka. Sampai akhirnya Sang Li pun datang yang membuat tuanmu tersenyum tipis dan langsung menyambutnya. 恭迎孟商基。 Namun kedatangan Sang Li saat ini itu bukanlah untuk bersikap basa-basi. Dirinya dengan cepat meminta pada tuanmu untuk mengeluarkan Dahuang dari kediamannya. 先将我家食客姬青交出来。 Seperti biasa, tuanmu dengan mulut ularnya, dirinya saat ini masih saja menganggap masalah dirinya dengan Dahuang itu merupakan sebuah salah paham. Bahkan tak hanya itu, saat ini tuanmu memuji mengenai tindakan menggemparkan dari Dahuang di tempo lalu. Semua perkataan yang dikeluarkannya tentu hal itu merupakan salah satu tindakan licik dari tuanmu. Bahkan ia sampai-sampai bertindak untuk mengeluarkan Dahuang dari jeruji besi. Tak tanggung-tanggung, tuanmu mengatakan bahwa Dahuang saat ini juga diundang pada perjamuan ini. Namun ruangan antara dirinya dengan Dahuang ternyata terpisah. Jelas dengan mulut ularnya dan juga tindakan liciknya membuat kini semua orang dan semua keluarga itu terlihat kagum pada sosok tuanmu. Yang mana kali ini tuanmu terlihat sangat baik hingga rela menyelamatkan sosok pejuang kebenaran Dahuang. Mendengar semua penjelasan tuanmu, Sang Li kemudian memerintahkan kepada kedua pelayannya untuk menjemput Dahuang. 你们去把姬青带过来。 Namun tiba-tiba prajurit tuanmu seketika menghentikan langkah keduanya. Suasana di sana seketika sangatlah hening sampai akhirnya tuanmu mengizinkan sosok Tuan Wei dan Lu Yi untuk menjemput Dahuang. Setelah kepergian mereka, tuanmu kemudian memulai prosesi penjamuannya yang hal itu berkaitan dengan Dahuang, Sang Li dan juga kota Yongcheng. Dan lagi-lagi tanpa diduga, tuanmu memerintahkan pada pelayan di sana untuk memberikan sisa minumannya pada Sang Li. Jelas tindakan di luar batas dari tuanmu membuat semua orang terkejut tak terkecuali Sang Li itu sendiri. Membuat kali ini Sang Li benar-benar sangat marah. 妙玉，你欺人太甚！ Namun lagi-lagi tuanmu dengan liciknya lantas ia pun mulai mengancam dan bahkan menghukum sosok pelayan yang membawa minumannya. Suasana di tempat itu seketika hening tanpa suara. Semua pelayan di tempat itu seketika ketakutan. Sang Li yang melihat tindakan mengerikan dari tuanmu jelas ia pun menjadi sangat kesal.
Ternyata tindakan yang dilakukan oleh tuanmu secara tidak langsung yakni dirinya tengah melamar Sang Li dengan minuman itu. Dikarenakan menurut tradisi kota Yongcheng, jika pria dan wanita minum dalam satu cangkir maka itu pertanda sosok pria sedang melamar wanitanya. Tak menyerah dengan penolakan itu, tuanmu bahkan kini mengancam jika Sang Li tidak meminum cangkir minumannya, maka Tuan Wei, Luyi dan bahkan Da Huang jelas tak akan selamat. Melihat situasi ini, Xuanxing tiba-tiba bergerak pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain terlihat pula sosok Da Huang yang tengah diikat di sebuah tempat. Tuan Wei dan Luyi yang kini terlihat dihadang oleh pasukan tuanmu. Situasi ini jelas merupakan sebuah rencana licik dari tuanmu untuk Da Huang dan juga keluarga Sang. Bahkan tak hanya itu, tuanmu saat ini juga berniat untuk menghabisi Tuan Wei, Da Huang dan juga Luyi. Dengan begitu pertarungan tak dapat dihindarkan. Kembali ke tempat Da Huang, di sana tiba-tiba terdengar suara yang mengerikan dari luar tempat itu. Ternyata itu adalah Xuanxing yang tanpa diduga datang untuk menyelamatkannya. Dirinya di sana juga langsung melaporkan mengenai saat ini Sang Li yang tengah dipermalukan oleh tuanmu. Mengetahui itu, Da Huang pun terkejut dan langsung bergegas untuk menemuinya. Dan tentu saja tindakan di luar nalar dari Xuanxing, nyatanya ia pun juga mempunyai sebuah rencana untuk memanfaatkan Da Huang. Dan bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, dan seperti biasa, salam para jagoan.